Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Saya hormati para santri Ma'at Tafid Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Dan saya hormati para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu tentang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan juga seluruh pemirsa MAJT TV, serta para pemirsa TV-ku dimanapun berada, dan juga seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh amaliyah-amaliyah kita diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz
tema kali ini meneruskan yang kemarin, mujahadah atau bersungguh-sungguh di dalam beramal. Kemarin saya sampaikan, di zaman sekarang ini kita harus mensikapi suasana, keadaan dan sebagainya ini dengan cara yang ekstrim, atau dalam bahasa mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi kita tidak bisa di zaman sekarang ini model santai-santainan dalam segala hal, baik itu terkait untuk kita sendiri ataupun terkait untuk orang lain. Atau kalau dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Menjaga itu di zaman sekarang ini kita harus, bahasa saya, ekstrim. Nggak bisa kita santai-santai. Karena keadaan sekarang ini menuntut kita untuk harus melawan dengan sungguh-sungguh. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa dunia itu semakin lama semakin cantik, semakin bersolek. Tantangan hidup itu semakin lama semakin luar biasa. Nah, kalau kita tidak berpegang teguh kepada agama, maka dikhawatirkan kita bisa ikut arus. Kita bisa tergelincir. Mendidik anak pun juga seperti itu. Nggak bisa kita ini santai-santai. Karena kalau kita santai-santai, musuhnya itu sangat berat. Ya, apalagi yang kemarin juga saya sampaikan bahwa hadis Nabi ini semakin terbukti bahwa yang namanya neraka itu ditutupi, diliputi dengan hal-hal yang menggairahkan, sementara surga itu ditutupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita menerapkan kepada putra-putri kita yang belum kenal sebab dan akibat, mungkin kalau kita masih bisa berpikir tentang sebab dan akibat, sebab perbuatan ini bisa berakibat seperti ini. Kalau anak-anak tidak tahu, sementara yang namanya kesenangan-kesenangan yang disuguhkan ini semakin menarik. Jadi kita mesti harus ekstrim. Artinya ekstrim itu sungguh-sungguh di dalam menangani baik yang terkait dengan diri kita maupun yang terkait dengan orang lain. Orang lain itu ya bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa adik, bisa semua yang menjadi kewajiban kita. Karena yaitu dunia semakin berhias, semakin cantik, semakin menarik. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang
saya hormati, karena semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah. Kita tidak mungkin bisa beralasan karena begini, karena begitu, tidak. Allah sudah mencanangkan, sudah mewajibkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi nanti kita ini akan ditanya oleh Allah, apakah waktumu untuk ibadah? Apakah ilmumu untuk ibadah? Apakah kekayaanmu untuk ibadah? Semua arahannya untuk ibadah. Walau misalnya orang ngomong, itu kan uang-uang saya sendiri, itu kan hak-hak saya sendiri. Nek karo wong iso. Ada orang mengatakan kamu itu kaya tapi kok pelit. Sak karepku tong duit-duitku dhewe kok. Bisa kita bantah seperti itu. Woi iki ditulung ngene-ngene kok sak karepku to meh apa kowe. Bisa kita bantah seperti itu. Tapi coba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan berani mengatakan ini kan uang-uang saya. Apa dipikir uang yang kamu dapatkan itu bukan karena Allah? Jadi kita mesti menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu nanti dinilai oleh Allah. Maka Allah mengingatkan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kamu kerjakan dari perbuatan yang baik, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kamu lakukan itu Allah tahu. Jadi artinya kalau kita mau berbuat baik itu enggak perlu kita cari momen, enggak perlu kita ini mencari hal-hal yang bisa menguntungkan kita. Perbuatan baik itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu sembunyikan, Allah akan mencatatnya. Jadi artinya jangan khawatir. Ya. Justru semakin disembunyikan, Allah semakin senang. Artinya semakin disembunyikan hanya karena Allah semata, itu Allah lebih semakin senang. Di mana pernah kita mendengar ada satu hadis, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan atau payungnya Allah di saat tidak ada payung kecuali payungnya Allah, yaitu di padang mahsyar. Itu salah satunya adalah orang yang bersedekah. Saking dia itu berusaha tidak ada yang tahu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu kalau tangan kanannya itu sedekah. Itu saking primpen, saking hati-hatinya jangan sampai ada yang tahu. Itu sampai istilahnya seperti itu. Ojo meneh kok wong liya. Tangan sebelah wae gak ngerti. Nah itulah yang tadi saya katakan, jangan khawatir kita ini beramal baik.
terus kok sampai tidak diketahui oleh Allah. Justru semakin tidak diperlihatkan kepada manusia, itu semakin Allah senang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke dalam tema ini, bahwa kita ini harus bersungguh-sungguh di dalam beramal kebaikan. Kita ini dalam keseharian itu, coba kita bayangkan, sehari semalam itu 24 jam. Dari 24 jam itu yang kita gunakan untuk beribadah itu kira-kira berapa jam? Ya, dari 24 jam itu yang kita gunakan untuk beribadah itu kira-kira berapa jam? Kita sholat itu berapa menit kira-kira? 5 menit? 10 menit? Ya, 10 menit. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit ya. 50 menit itu belum ada 1 jam. Nah, yang 23,10 itu 20 jam, 10 menit itu coba kita gunakan untuk apa? Apakah kita baca Quran, apakah kita zikiran, apakah kita sholawatan, ya macam-macam tuh ini. Dalam keseharian itu ada baca Quran, zikiran, terus sholawatan, makan, dolan, ngobrol ngalor ngidul. Kira-kira lebih banyak mana? Kalau toh kita zikiran itu berapa menit kita ini? Kalau kita baca Quran, kira-kira berapa menit? Ya. Selebihnya itu untuk apa? Nah, gitu. Nanti akan dirinci oleh Allah. Akan dirinci oleh Allah. Maka ada satu hadis yang Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan 2 kenikmatan itu. Terlena dengan 2 kenikmatan itu. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesempatan. Sehat itu satu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi biasanya orang yang diberi kesehatan itu kebanyakan tidak dimanfaatkan untuk beribadah, tapi untuk bersenang-senang. Sampai ada istilah mumpung sehat. Ya. Ketika orang diberikan kesempatan, itu disia-siakan. Mumpung iso mangan enak, mumpung ono, mumpung itu terus. Sehingga banyak orang tertipu. Sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia diberi kesehatan, maka kesehatan itu digunakan untuk senang-senang. Nah, kalau itu terjadi pada anak-anak kecil, ya dimaklumi, mau bocah cilik.
Bocah cilik kuwi ora ngerti tadi itu sebab dan akibat. Sebab dan akibat itu misalnya bocah cilik ora ngerti nek ora gelem sinau marai bodho ora ngerti. Taunya dia ya pokoknya bermain, seneng. Ya. Pokoknya seperti itu bocah cilik. Maklum. Nah, tapi kalau orang tua yang kita ini tahu bahwa dari menit ke menit itu dicatat oleh Allah dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira semua tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semua diminta akan dituntut oleh Allah. Dan Allah akan menuntut sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Aku sudah menetapkan bahwa kamu harus beribadah. Di antara ibadah itu adalah bersyukur. Di antara ibadah itu adalah sabar. Loh, kamu ini apa? Nah, maka dari itu sekarang ini kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjalankan amal-amal yang baik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Satu, kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan diridhoi oleh Allah. Ya, karena tidak mungkin orang yang dekat kepada Allah tidak diridhoi oleh Allah. Wong sing cedhak karo awake dhewe kan mesti kita seneng. Dan yang kedua, mendekat kepada Allah itu supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala bujuk rayuan setan. Begitu. Karena tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan seseorang dari segala godaan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kelicikan setan, kecerdikan setan. Setan itu dalam benaknya ya tidak ada lain kecuali satu, ingin menghancurkan umat manusia. Dalam benaknya itu atau profesinya setan. Profesinya setan itu ya cuman itu. Ya. Kayak misalnya wartawan. Wartawan itu profesinya apa? Ada yang kayak wartawan infotainment. Itu berusaha mencari satu kasus yang bisa boom kalau dikabarkan. Jadi wartawan ini ono wartawan sing infotainment itu kalau ada apa namanya public figure sing geger, syukuran. Alhamdulillah itu. Ada artis selingkuh, berdioyak, diurek-urek. Ada artis cerai, ada artis pisah ranjang. Memang profesinya seperti itu, nggak ada lain. Ya. Wartawan yang khusus meliput kriminalitas.
ya ngono kuwi ndongane muga-muga ana geger-geger, muga-muga ana bacok-bacokan. Karena memang dia mencari berita seperti itu. Jadi keluar masuk ke kampung itu nek ana geger-geger aku kandhani ya ngono kuwi. Ya berarti kan mengharapkan ana sing geger ngono to. Ini contoh saja. Ini setan tidak. Setan itu profesinya menghancurkan manusia. Piye carane supaya menungso kuwi ngancani setan ning gone neraka. Semakin ana wong kok anteng kuwi semakin musrek setan kuwi. Semakin semangat untuk menggelincirkan. Nah, kan luar biasa tuh. Setan itu dari mulai dulu sampai nanti kiamat tidak mati, hidup terus. Jadi menangi dari zaman ke zaman, mengetahui dari karakter yang ini sampai karakter yang itu, mengerti sifat-sifat dan budaya-budaya setempat. Nek wong Jawa kuwi budayane ngene, nek wong Sumatera ki ngene, nek wong Malaysia. Setan itu tahu dari generasi ke generasi wong ten urip zaman sadurunge Nabi Adam. Jadi ngerti kelemahan-kelemahan. Kelemahane wong iki ngene, kelemahane wong iki ngene, dia tahu. Dia selalu memonitor mana yang lemah dari ekonomi, terus dikejar soal ekonomi. Mana yang lemah di perempuan, dikejar soal perempuan. Mana yang lemah di jabatan, maka terus begitu. Maksud yang lemah di jabatan ya diurek-urek terus. Piye carane supaya kowe munggah? Carane yo ngene iki. Nelikung kene, wus pokoknya intinya supaya menungso kuwi. Nah, itu tidak ada yang bisa melawan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan supaya kita dekat dengan Allah. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Nah, kalau kita sudah dilindungi oleh Allah, beres. Ya, setan sudah tidak bisa apa-apa. Ya, karena Allah sudah menyatakan di hadapan setan. Ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku, artinya hamba yang diakui oleh Allah. Hamba yang dekat dengan Allah adalah hamba yang diakui oleh Allah. Kamu tidak punya kekuasaan. Kowe ra iso nggodha kawulaku. Artinya orang yang diakui oleh Allah ya, sebagai hambanya Allah. Ada yang tidak diakui oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Wah, itu mereka-mereka yang tidak dalam cakupan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bersungguh-sungguh di dalam amal kebajikan itu sekarang harus benar-benar kita kencangkan itu. Ya. Saya kira cukup. Monggo ada waktu. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah.
Silakan bagi bapak-bapak atau mas-mas yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, Habib Jafar Al-Musawa. Monggo. Belum ada. Oke, kalau belum ada sambil nunggu dari Kang Santri dan jamaah bertanya, ini ada pertanyaan Bib dari pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Bapak Joko dari Telogosari, izin bertanya Bib. Iman seseorang kadang naik, kadang turun. Bagaimana cara agar iman itu bisa istiqomah naik terus? Matur suwun. Yeah. Bagaimana supaya iman itu bisa istiqomah naik terus itu ya. Ya naik terus ya itu Nabi. Iman kita ini ya kadang naik, kadang turun. Tapi yang kita harapkan itu turun sebentar, naik lagi. Ya, jangan turun lama baru naik, jangan. Karena yang namanya manusia itu kan ada rasa jenuh, bosan, baik dalam beribadah dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya iman kita ini bisa istiqomah? Maka kita harus berusaha mencari sesuatu amaliyah yang tidak menjadikan kita jenuh. Kalau saya sering mengarahkan itu, misalnya kalau kita sholat, ya pengajian, itu cari hal-hal yang jangan monoton. Kowe nek ngaji, lungguhmu aja ning kono terus. Ya. Sekali-sekali dilukir. Ya, kowe nek sebelahmu kuwi terus kan bosen. Ya, supaya jangan bosen. Berubah-berubah. Pindah kono. Suasananya itu enak. Ini aja ado-ado. Ya. Artinya dalam beribadah itu juga supaya kita ini bisa terus bergairah. Ya. Banyak berkumpul, kumpulan yang baik, jangan cari kumpulan yang satu, di sana, supaya terus bergairah. Itu ya. Maka kalau kita ini pandai-pandai membawa diri kita, maka insya Allah iman itu akan tetap istiqomah. Tapi kalau kita ini hanya mengikuti kebiasaan sehari-hari just gitu aja, maka bisa timbul kejenuhan, timbul bosan, gitu ya. Jadi kowe nek deres Quran ya sekali-sekali ning ngisor payung, itu ning ngisor payung kae. Sekali-sekali wono ning gone parkiran bis kae lho. Ngojo ning tengah-tengah. Ya rada ana variasine lho. Raetang kowe diarani rada sentet sithik ya. Ora apa-apa, sing penting kowe ora bosan. Istilahnya itu seperti itu ya. Jadi semakin kita ini pandai berinovasi, maka insya Allah semakin bergairah, gitu. Ya, jadi misalnya ya, ada mujahadah yang dibaca ya itu aja, kan gitu. Itu nanti bisa lama-lama bisa jenuh. Maka supaya tidak jenuh bagaimana? Ya paling tidak tadi kita cari teman yang berbeda-beda, duduknya yang beda-beda dan sebagainya. Karena kalau tidak ya sudah kebosen akhirnya itu ya. Kemudian yang penting lagi
jangan berlebihan. Kalau beramal itu jangan berlebihan. Karena kalau sudah anti klimak, ya sudah. Begitu. Ya, saya kira masih banyak ya, cuman ya diantaranya itulah salah satu cara supaya iman kita ini istiqomah di dalam itu. Ya. Sudah? Bisa ya? Monggo ditutup. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.